Selamat pagi semuanya, selamat hari Jumat. Mulai hari ini dan ke depannya, kita akan coba pakai LKS. Jadi kemarin saya berhasil mendapatkan LKS buat kamu. Tapi karena LKS ini sifatnya masih soft copy, jadi LKS-nya masih ada watermark-nya. Watermark-nya itu maksudnya bisa dilihat, tapi tidak bisa dijual. Jadi karena telat juga, rencananya sebenarnya kalau misalnya saya berhasil menemukan ini pada saat awal-awal pelajaran, saya ingin tahu punya LKS ini secara cetak gitu. Tapi kalau telat, jadi mungkin tahun depan ya konflik LKS. Oke, kita langsung buka LKS-nya dulu ya. Oh, nanti LKS-nya saya taruh di grup juga. Saya taruh dulu deh sebentar ya. Jadi nanti patokan tugasnya bisa pakai LKS ini. Sekali lagi, karena ini LKS-nya masih soft copy, jadi LKS ini masih ada watermark-nya. Bentar ya. Jadi kayak ada tulisan lah, ini tulisan kayak gini. Di setiap lembar kok ada tulisannya. Sorry tadi, putus sebentar. Oke, ini LKS-nya. Kita akan masuk ke gereja yang kudus. Nah, gereja yang kudus ini asal dari kata kudus. Nah, kudus ini sifatnya bukan manusia, kudus. Sifatnya dari Tuhan. Jadi dalam diri Yesus itu ada 3 hal yang menyatu. Pertama, Bapa, Allah, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang menghubungkan antara Bapa dan Putra, Roh Kudus. Jadi spirit itu apa ya? Kayak semacam satu zat atau sesuatu yang suci gitu. Nah, itu dalam diri manusia itu ada tuh sebenarnya. Cuma aktif dan tidak aktif aja sih sebenarnya. Oke, jadi gereja yang kudus artinya gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Digerakkan oleh, sebut aja roh Tuhan kali ya. Jadi dia tuh ada sifat rohnya gitu. Bukan fisik ya. Nah, jadi kalau di sini gereja menerima kudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Jadi oleh iman ini adalah sesuatu yang kita yakini tanpa kita tahu. Maksudnya bukan yakini buta sih. Kalau misalnya secara sejarah ada, di Israel itu ada situs atau tempat lahir Yesus itu ada bangunannya, lalu pada saat Yesus meninggal ada kuburannya, ada di sana, jadi kayak semacam bisa rohani sih. Ini maksud saya iman itu adalah sesuatu yang kamu rasakan dalam diri dan itu bekerja gitu. Jadi kamu tidak perlu harus cari tahu apakah yang disalib atau enggak, tapi kamu mengimani. Jadi kayak gitu. Kalau dicari tahu ya ada juga sih, ada juga buktinya dari situ sana. Yang kedua, kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah. Nah, kenapa kekudusan datang dari gereja? Karena ceritanya begini. Yesus mengalami penyatuan dengan Allah. Lalu kan dia pernah bilang dalam Alkitab tuh, aku dan Allah adalah satu. Jika kamu ingin melihat Allah, kamu bisa melihatnya lewat aku. Jika kamu melihat aku melihat kamu melihat Allah. Yesus pernah bilang begitu. Nah, Yesus dengan sadar menyuruh murid-muridnya supaya menyebarkan agamanya, mendirikan gereja kalau dalam kata suci. Dan dia menyuruh Petrus untuk menjadi pemimpin secara tidak langsung seperti itu.
Di Petrus sebagai paus pertama terus sampai sekarang, yaitu menyelenggarakan penyelamatan dalam apa? Dalam gereja. Dari Allah ke Yesus, Yesus ke muridnya, lalu muridnya mendirikan gereja, lalu gereja sendiri punya karya-karya yang menyelamatkan. Salah satu contoh karyanya misalnya pendidikan, misalnya. Kalau Santa Ana, kalau kamu mendirikan Santa Ana, kamu akan tahu bahwa Santa Ana itu punya sekolah dekat itu. Strada. Lalu gereja Antonius punya sekolah, namanya Sekolah Antonius. Lalu ada Yesuit, misalnya Yesuit itu punya, kalau di Jakarta Kanisius, kalau di Jogja De Brito. Lalu Ursulin, kalau di Jakarta itu Santa Ursula. Marsudirini itu juga ada unsur dari ininya, dari apa? Dari gerejanya juga itu, atau dari romo-romonya, persatuan romo-romonya. Ya, jadi dari Allah, lalu mempersatukan gereja dengan Roh Kristus itu sendiri. Kristus. Itu nomor satu. Nomor dua. Jadi kudus itu bukan moral, tapi teologi. Bukan soal baik atau buruk, perilaku manusia atau ini. Nah, Roh Kudus itu bekerja secara unik sebenarnya. Roh Kudus itu pertama memberikan satu petunjuk. Nah, petunjuk ini bisa diartikan sebagai kemampuan, skill. Misalnya, pada saat para rasul menerima Roh Kudus, mereka berbicara dengan berbicara dengan bahasa lain. Bahasa yang tadinya mereka tidak tahu, tapi Roh Kudus itu menggerakkan mereka sehingga seakan-akan batas antara bahasa satu dengan bahasa lain itu nggak ada. Itu kayak skill juga. Lalu contoh lain, misalnya Roh Kudus menggerakkan rasul untuk berbicara di depan orang banyak. Kalau misalnya nanti kamu akan jadi guru ya, kamu tahu bahwa berbicara di depan anak-anak itu tidak mudah. Itu perlu latihan. Nah, tapi pada saat itu dengan seketika membuat para rasul punya kemampuan public speaking. Jadi berbicara di depan banyak orang, bahkan berbicara di depan ratusan orang. Dia punya Roh Kudus itu memberikan satu kepedean lah, memberikan satu rasa percaya diri gitu. Nah, kenapa Roh Kudus itu bisa melakukan itu? Ya karena Roh Kudus dari Allah. Allah itu bisa membuat apapun menjadi nyata, menjadi terjadi gitu. Yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya nggak punya jadi punya, itu kayak gitu. Nah, lalu pengertian dari Roh Kudus itu jadi seakan-akan kayak kalau orang kan kerasukan hal yang tidak baik ya. Nah, kalau Roh Kudus kerasukannya kerasukan yang baik. Sama kayak gitu sih. Mungkin menjelaskannya itu lebih mudah begitu. Kerasukan, tapi kerasukan yang baik, kerasukan Roh Kudus gitu. Nah, itu yang terjadi dengan para rasul. Apakah mereka merasa bahwa itu adalah kemampuan mereka? Bukan. Mereka tahu mereka tuh nggak sepintar itu. Mereka tahu. Tapi karena mereka dalam kondisi dirasuki Roh Kudus, ya akhirnya jati diri mereka tuh hilang, yang ada Roh Kudus gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu. Cuma mereka takjub dalam satu kesucian. Mungkin sebut aja begitu. Jadi sekali lagi, Allah memiliki rencana. Ini sepertinya Allah tuh kayak melihat manusia dengan seluruh kehidupannya. Gitu. Lalu dia memiliki rencana bagaimana membuat manusia menjadi lebih baik. Lalu dia mengutus Yesus. Lalu Yesus dengan karyanya, dengan apa yang dia lakukan, itu menyentuh
hati ke-12 rasul yang kemudian menjadi muridnya. Muridnya ini melihat kehidupan gurunya, Yesus, lalu mereka tersentuh oleh itu dan mereka ingin orang merasakan hal yang sama yang mereka rasakan, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka mengajarkan itu kepada orang lain. Dan karena semakin banyak yang percaya, akhirnya dibentuklah, diorganisir semuanya itu, dan akhirnya menjadi gereja seperti sekarang. Lalu apakah dengan kemampuan manusia gereja bisa menyeluruh ke seluruh dunia? Ya enggak bisa, manusia nggak bisa. Nah itu kembali tadi ke Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memungkinkan gereja itu ada di setiap negara, di setiap daerah, itu Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan itu. Itu luar biasa itu. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kamu merasakan Roh Kudus, ya silakan kalau kamu pengen ngerasain, ada doa mohon 7 karunia Roh Kudus kalau nggak salah di puji syukur itu, coba kamu doa itu. Tapi jangan kaget ya nanti kalau kamu dirasuki oleh Roh Kudus gitu. Sesuatu yang baik sih, tapi kalau mau sih lakukan. Jadi sekali lagi, kesucian gereja tidak datang dari gereja itu sendiri, tapi dari Allah yang dipersatukan oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Jadi gereja itu memang diinginkan oleh Yesus sendiri tentunya. Yesus itu mungkin dia punya satu visi ke depan bahwa orang-orang bisa datang berdoa, orang-orang bisa semakin dekat dengan Tuhan lewat banyak cara, dengan berdoa, dengan bernyanyi, dengan memuji, dengan meditasi, dengan berdoa, rosario, dengan PDKK dan lain-lain. Jadi Yesus mewujudkan itu dan memesankan itu pada murid-muridnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang saya lihat buku ini dulu ya. Buku pengantar kamu, wajib. Kita bandingkan dengan isi LKS itu. Kalau isi LKS kan lebih simpel. Kalau buku pasti lebih luas lah. Saya tadi mau bilang lebih bertele-tele. Oke. Ini bukunya nih. Dua, tiga ya. Nah, kalau ini gereja yang kudus nih, kita lihat sekilas saja. Gereja itu kudus, dari mana gereja berasal, kemana arah yang dituju gereja, dan unsur-unsur ilahi yang ada di dalam gereja adalah kudus. Jadi semuanya itu kudus. Kudus itu artinya suci. Roh Kudus adalah roh yang suci. Jadi sepertinya semua digerakkan oleh satu kekuatan yang tidak terlihat, yang menggerakkan gereja, lalu yang menggerakkan orang untuk datang ke gereja dan misa. Kayak nanti dari siang kan kamu kan akan ikut misa. Kalau kamu bisa ikut misa, berarti Roh Kudus bekerja dan mendidik kamu. Tapi kalau kamu tidak ikut misa, berarti Roh Kudus kalah oleh keduniawian kamu. Nah, jadi usahakan Roh Kudus itu menang gitu. Jadi misalnya kan kalau kayak tadi saya bilang, kalau kamu dirasuki oleh Roh Kudus, maka hidup kamu menjadi baik, bahkan sangat baik. Oke, saya lanjutin dulu ya. Kudusan gereja, ini nggak usah dibaca. Kudus kan artinya suci ya, adalah kekudusan Kristus. Jadi itu unsur yang sama. Roh yang sama yang menggerakkan Kristus dan yang menggerakkan gereja. Roh yang sama yang menggerakkan kamu untuk berdoa. Roh yang sama untuk menggerakkan kamu menyanyi dan yang lain. Roh yang sama.
Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Ini tadi udah. Sucian gereja tidak datang dari Allah, tapi dari Allah dan disatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Ini juga tadi udah. Kristus ada dalam gereja dan selalu menyertai gereja sampai akhir zaman. Nah, ini sebenarnya kalimat naif sebenarnya. Tapi pengertiannya begini. Gereja itu sangat baik. Ajaran Kristus sangat baik. Nah, kita pun sebagai umat Katolik, kalau ada sesuatu yang menodai gereja, kita tuh dalam tanda kutip agak sensi. Kalau nggak mau dibilang parah ya. Lalu, karena kita banyak melihat kebaikan-kebaikan, sayang kalau ini hilang. Jadi sebenarnya pada kenyataannya sebenarnya kita juga yang turut menjaga gereja agar gereja bisa sampai akhir zaman. Juga sih. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita berpikir seperti itu? Ya karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Nah, jadi ini makna kekudusan. Lalu ini cerita tentang Santaran. Nah, pertanyaannya begini. Ada beberapa pertanyaan kritis. Pertama, menurut kamu apa itu Roh Kudus? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tulislah nama Santo Santa Permandian yang ada di nama depan kamu. Apa yang kamu ketahui Santo Santa? Oke, itu yang kedua. IBS itu buku siswa. IBS. Jadi cerita tentang para santo. Ya sebenarnya kalau bisa. Tapi para santo itu mencerminkan seorang yang baik. Makanya dia dicontoh kehidupannya, apa yang dia lakukan dicontoh, lalu diwariskan kepada orang-orang yang dimaksudkan. Nah, ini beberapa ajaran tentang Roh Kudus ya. 1, 2, ini bukan Rama, ini Roma. Salah tulis ya. Yohanes. Nah, kita sampai pada sini. Kok kenapa kalau Roh Kudus sudah menggerakkan kita, tapi kenapa itu jadi tugas? Jadi tugasnya karena begini. Ada seseorang yang sudah baik. Ada seseorang yang sudah baik ya. Misalnya kayak saya melihat, misalnya contoh nih, misalnya Albert itu sudah baik. Ini sudah tidak ada masalah. Tapi contoh lagi nih, misalnya saya melihat Bintang. Bintang sebenarnya dia baik, tapi belum begitu kelihatan. Jadi masih menjadi potensi. Nah, tugas saya adalah meyakinkan bahwa potensi itu tumbuh dan akhirnya membuat Bintang sungguh menjadi baik. Nah, itu kayak gitu. Jadi menguduskan tuh kayak gitu, bahwa gereja udah ada nih, itu udah sesuatu yang positif. Gereja udah ada. Lalu setiap tahun orang yang masuk jadi Katolik itu juga tambah terus. Nah, tapi kalau kita bicara kualitas, walaupun Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita, kualitas itu kayak biji. Biji itu tergantung di mana jatuhnya. Kalau jatuh di tanah yang bagus, tumbuh. Kalau misalnya di tanah yang jelek, susah tumbuh. Nah, orang-orang seperti itu tuh perlu semacam pendampingan lah. Jadi harus ditemenin gitu kalau ada kesulitan apa. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi seorang yang sudah berhasil, biasanya dia merasakan bagaimana proses dia berhasilnya. Dia merasakan susahnya, tantangannya.
dia tahu tuh kalau ada orang yang belum berhasil, dia tahu kesulitannya gimana, cara menangani gimana. Kadang-kadang orang itu akan membantu. Itu sama sih kayak gitu. Misalnya contoh, saya tahu doa itu baik. Kamu juga tahu doa itu baik. Tapi kadang kamu berdoa, tidak berdoa, kadang-kadang kalian berdoa, kadang-kadang tidak berdoa. Padahal sebenarnya doa itu baik, dan doa itu menghasilkan satu suasana yang baik juga dalam hidup. Nah, karena itu baik, maka nggak salah kalau saya bilang kamu harus sering berdoa ya, ingetin gitu. Padahal sebenarnya dalam diri kamu ada Roh Kudus. Lalu apakah Roh Kudus tidak memberitahu kamu? Dia kasih tahu kamu, tapi kamu belum tentu menurut. Itu masalahnya. Jadi misalnya kamu mau buat tidak baik nih, Roh Kudus kasih tahu itu tidak baik, tapi kamu melanggar itu, kamu tetap melakukan hal yang tidak baik. Makanya sebagai umat yang beriman itu salah satunya belajar kita perlu terus mendisiplinkan diri kita agar ada dalam jalan Tuhan. Jadi kayak gitu. Maksudnya tugas menguduskan gitu. Dan itu sesuatu yang baik sih. Saya mendoakan kamu gitu ya. Lalu saya ingatkan kamu untuk berdoa. Apakah kamu berdoa atau tidak, itu nanti rencana Tuhan dalam hidup kamu. Tapi sesuatu yang bisa saya lakukan adalah mengingatkan kamu untuk berdoa. Jadi kayak gitu. Juga gini, kayak contohnya, kamu lihat teman kamu tidak baik. Sebagai seorang sahabat, kamu harus kasih tahu dia. Kasih tahu aja pendapat kamu gimana. Menurut saya, gue apa yang lakuin nggak baik, lu sebaiknya jangan lakuin itu lagi. Tapi apakah dia melakukan apa yang kamu arahkan atau nasihat kamu, itu terserah dia sih. Tapi kamu sudah menjalankan kewajiban kamu. Gitu. Tapi jangan kesal. Misalnya kamu bilang sesuatu, teman kamu nggak nurut, ya, sahabat kamu jangan kesal. Bagaimanapun kalau dia butuh bantuan kamu harus bantu. Tapi lihat kemampuan kamu ya, dalam arti jangan membantu sesuatu yang kamu nggak bisa. Ya bantu yang kamu bisa. Jadi kayak gitu. Sekali lagi, Roh Kudus ada. Roh Kudus akan selalu membuat kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Tapi sekali lagi, Roh Kudus juga butuh tanggapan kamu. Roh Kudus kasih tahu kamu, misalnya contoh, Karen jangan melakukan itu, contohnya. Lalu kamu tetap melakukan itu. Nah, Roh Kudus sudah menjalankan tugasnya, tapi kamu yang masih mengingkari Roh Kudus, akhirnya kamu ngerasain hal yang tidak baik. Kayak gitu sih. Lebih pada kayak gitu. Lalu ini usaha memperjuangkan Roh Kudus. Ya sekali lagi, ya tetap harus diperjuangkan. Kalau enggak, ya kan Roh Kudus bisa tidak nyata sekali tuh, bisa. Kalau apa? Kalau kamu mulai melakukan sesuatu yang membuat Roh Kudus itu menjadi luntur. Contoh, kamu tidak berdoa. Lalu yang kedua, kamu berbuat dosa. Jadi Roh Kudus itu lama-lama luntur. Nah, lunturnya Roh Kudus akan membuat hidup kamu jadi tambah tidak sehat dalam artinya. Jadi nanti kamu akan menemukan kesulitan-kesulitan. Oke, nah jadi kayak gitu. Saya hentikan dulu. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong hidupkan video kamu dulu. Saya mau screenshot buat laporan saya. Tolong hidupkan videonya ya. Silakan. Ya, Feli udah, Bintang udah, Pirana udah, Abel udah, Angela udah, Karen udah, Albertus, Kevin, Alfonso. Oke, saya screenshot sebentar ya.
Kevin nama Alfonso yang belum ya. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, dia begini. Oke, bentar. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, setelah ini kalian coba lihat LKS-nya. Jadi halaman 16 dan 17, di situ ada soal-soal. Jadi tolong dikerjakan ya. Sama 2 pertanyaan yang saya tulis di grup itu, tolong dikerjakan juga. Sebentar saya tulis dulu ya. Tolong kerjakan LKS halaman 16 dan 17. Jadi kalau dikerjakan dulu sampai nanti saya akan melihat jawaban kalian. Kira-kira kalian bisa dengan cocok nggak dengan soal seperti ini. Tapi sekali lagi saya ingin menggunakan LKS ini untuk pelajaran kita sih biar lebih mudah. Oke, setelah itu lihat ke grup dan lihat apa yang sudah saya tulis di grup ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Boleh dimatikan. Terima kasih, Pak. Terima Pak, makasih, Pak. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Oke.